kita coba proses clustering ya menggunakan metode atau algoritma K-means. Oke, untuk datanya kita pakai yang ada aja ya. Di sini kita pakai Titanic Unlabel ya. Nah, karena clustering itu dia tipenya adalah unsupervised, jadi dia tidak ada training ya. Datanya itu tidak ada labelnya, sehingga kita menggunakan data yang tidak ada labelnya. Oke, pertama kita mungkin cek dulu ya datanya. Oke, di sini ada 392 data. Nah, di sini ada atributnya ya. Ada age, ada umurnya. 0 sampai 71 tahun berarti ya. Missingnya di sini 0 semua ya, aman. Dipastikan ketika kita mau melakukan clustering itu tidak boleh ada missing. Nanti setelah UTS ya kita bahas penanganan pembersihan data. Untuk sekarang kita anggap data ini udah bersih gitu ya, sudah siap untuk digunakan. Ini ada kelasnya. Di sini ada 3 kelas. Jenis kelaminnya ada 2. Kelas ini number of sibling 0 sampai 8 ya. Number of parents sama passenger fare-nya ya. Karena ini dianggap datanya sudah bersih ya, sudah siap untuk dilakukan mining, sehingga kita bisa langsung masuk ke dalam proses miningnya ya. Kita mau pilih K-means, kita bisa cari aja K-means. Ini sambungin. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Sebelum saya sudah pernah menjelaskan ya, kalau kita menggunakan K-means, kelemahannya adalah kita perlu menentukan nilai K-nya. Kalau di sini mungkin defaultnya 5 ya. Nah, ini nilai ini bisa kita rubah-rubah. Nah, kalau max range ini karena dalam membuat K-means ini dia bisa beberapa kali ya membuat clustering. Kita bisa menentukan beberapa kali data clusternya itu dibentuk gitu ya. Nah, terus di sini misalnya 10 kali dibuat clusternya. Kemudian kita bisa memilih mana yang paling bagus gitu ya. Nah, ini adalah jenis perhitungan dari jaraknya ya. Nah, karena kita tipenya, biasanya kalau tipenya ini tadi kan ada yang tipenya bukan selain angka ya, sehingga kita bisa menggunakan mix. Tapi kalau misalnya datanya nominal semua, ini bisa menggunakan measure type-nya nominal. Kalau tipenya numerik. Kita bisa pakai yang mix saja. Nah, terus kita coba jalankan ya. Sorry, bentar. Ini kita sambungin. Di sini tadi contohnya kayaknya 5. Saya coba dulu deh 2 ya. Oke, di sini jadi muncul satu atribut baru ya, cluster. Ini cluster yang dihasilkan dari K-means tadi ya. Karena kita menentukan K-nya 2, berarti nah clusternya juga ada 2 ya, cluster 1 dan cluster 0 di sini. Coba kalau kita K-nya 3 nih ya.
Nah, klaster yang terbentuk juga ada 3, klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Terus gimana caranya? Misalnya ini K-nya yang bagus yang berapa ya gitu. Buat menentukan K-nya gimana? Nah, kita bisa cari dulu performanya. Nah, kita karena menggunakan distance ya, menggunakan K-means, berarti dia tipenya adalah distance. Kita menghitung performance dari distance-nya ini. Ini ke sini ya. Di sini karena tadi kita tipe datanya itu bukan numerik ya, jadi tidak bisa melakukan perhitungan, sehingga kita perlu melakukan ubah dulu bentuknya ke numerik ya. Nah, ini kita ubah dulu datanya. Oke, jadi dia bisa muncul. Nah, di sini ada angka minus ya. Saya lupa performanya, kita cari yang maksimum. Oke, dari sini kita bisa mendapatkan nilai performanya. Nah, nilai average centroid ini within centroid distance ini nanti digunakan untuk membandingkan berapa kira-kira K berapa gitu ya yang paling baik gitu untuk data ini. Nah, nanti kita bisa menggunakan metode elbow namanya ya. Nah, caranya misalnya kita bikin rentang dari 2 sampai 7 gitu ya. Kita coba pertama mungkin tadi dulu mana ya. Kita coba dulu misalnya 2 dijalankan. Nah, nilai average within centroid distance ini kita copy, simpan ke dalam Excel misalnya. Terus kita jalankan lagi 3, 4, 5, 6, 7, berarti ada 6 gitu ya, ada 6 kali kita catat. Nah, misalnya di sini sudah selesai gitu ya. Ada 2 K-nya 2 sampai 7, ini nilai average distance-nya. Nah, jika menggunakan elbow itu siku ya. Kita bisa lihat di sini. Nilai yang paling siku. Nah, nilainya di sini. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa K yang paling tepat gitu ya untuk data Titanic tadi adalah K-nya 4. Jadi K4 ini dianggap mempunyai nilai yang paling efektif gitu ya, paling baik. Mungkin kalau dilihat di sini hasilnya malah lebih kecil gitu ya, tapi di sini tuh dianggapnya sebenarnya jadinya hasilnya mendekati gitu. Nah, K yang 4 ini yang paling cocok untuk data Titanic.